Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menyaksikan video pembelajaran ini, jangan lupa untuk like dan subscribe ya teman-teman. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Baik teman-teman, selamat berjumpa kembali bersama saya Ahmad Hidayat di channel YouTube saya. Oke, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan mengenai materi Pascal, yaitu masuk ke nested loop atau biasa dikenal dengan perulangan tersarang. Nah, di sini akan saya gunakan contoh, yaitu menggunakan for dan while sesuai materi yang ada. Nah, untuk penjelasannya, jadi secara sederhana nested loop atau perulangan tersarang itu dalam bahasa Inggris sering disebut nested loop. Nah, itu perulangan di dalam perulangan. Jadi kita menggunakan dua atau lebih banyak perulangan. Oke. Nah, sebelumnya kita telah mempelajari nested if, yaitu if di dalam if. Tapi kalau untuk nested if, dia logikanya agak sedikit berbeda dengan konsep perulangan. Oke, nah di sini perulangan tersarang itu jadi berbeda dengan perulangan yang lainnya, yaitu perulangan yang lebih dalam akan diproses sampai selesai terlebih dahulu. Nah, itu kemudian setelah itu perulangan awal baru dimulai, artinya perulangan yang awal itu adanya di akhir. Nah, oke. Nah, di sini ada contoh mengenai bentuk umum atau format dasar mengenai nested loop. Ini contohnya adalah menggunakan perulangan for, yaitu for to do. Nah, di sini pertama adalah menggunakan kata keyword for. Nah, kemudian diikuti dengan variabel counternya, yaitu variabel counter pertama. Kemudian nilai awal variabelnya to sampai nilai akhirnya berapa. Nah, kemudian do, masuk ke begin. Nah, ini adalah perulangan luar disebutnya teman-teman. Oke, kemudian begin. Nah, di sini ada suatu kode program yang ingin diulang di sini. Jadi apa yang akan ditampilkan untuk perulangan yang yang di luar, atau mungkin bisa juga di akhir. Oke, seperti itu. Oke, kemudian di sini ada kata keyword for lagi. Nah, ini sebagai perulangan bagian dalam, yaitu dengan jenis variabel counter yang kedua. Kemudian nilai awalnya berapa untuk perulangan dalam, dan to nilai akhirnya berapa. Nah, kemudian do begin. Nah, ini adalah untuk menampilkan suatu statement di variabel atau perulangan bagian dalam. Nah, kemudian entity koma dan entity koma karena kita menggunakan dua begin. Seperti itu teman-teman. Oke, agar lebih paham, kita langsung saja coba di dalam programnya. Di sini saya sudah menyiapkan contoh program. Nah, silakan teman-teman ketik dahulu. Ini sesuai materi yang ada, yaitu langsung masuk ke perulangan dalam dan perulangan luar. Oke, silakan diketik dahulu. Sebentar, saya perbesar dulu. Oke, silakan diketik dahulu. Saya tunggu dan nanti saya jelaskan. Baik, teman-teman, jika sudah mengetik contoh latihan pertama mengenai nested loop atau perulangan for, nah di sini kita masuk ke penjelasan, karena untuk di dalam sebuah program mengenai logika atau kondisi ataupun perulangan, yang terpenting adalah suatu penjelasannya, karena di sini tingkatan logikanya itu cukup tinggi, jadi butuh penjelasan yang dalam agar lebih paham. Oke, di sini untuk nama programnya adalah seperti ini, nested loop for 1. Kemudian seperti biasa use CRT, jangan lupa clear screen, yaitu untuk membersihkan layar. Nah, di sini digunakan sebuah variabel, ada dua identifier, yaitu variabel i dan variabel j, dengan tipe datanya adalah integer. Nah, kemudian program dimulai. Nah, di sini masuk perintah for, yaitu
ini dikategorikan sebagai perulangan untuk bagian luar. Jadi ini adalah bagian yang terakhir yang harus dipenuhi setelah perulangan bagian dalam dipenuhi. Seperti itu teman-teman. Nah, di sini untuk perulangan bagian luar itu menggunakan variabel i. Nah, i ini dimulai dengan nilai 1 sampai 5 batasannya. Artinya ada 5 perulangan. Oke, do. Nah, begin. Nah, kemudian dibuat lagi for untuk perulangan dengan variabel j. Nah, j di sini sama untuk batasan perulangannya, yaitu dari 1 sampai 5. Oke, ketika 5 maka dia akan selesai. Nah, kemudian begin. Nah, di sini cetak. Nah, cetak di sini tidak menggunakan baris baru, artinya akan tampil secara horizontal. Cetak tanda pagar. Nah, di sini tanda pagar ini adalah termasuk tampilan dari perulangan perintah variabel j. Maka yang akan dicetak terlebih dahulu adalah pagar ini, yaitu sebanyak 5 kali. Karena ketika dia mencetak pertama, maka program akan balik lagi. Nah, kemudian nilai j akan menjadi 2. Nah, kemudian mencetak lagi. Nah, pagarnya menjadi 2, balik lagi ke atas, nilai j menjadi 3, kemudian mencetak lagi 3 dan sampai 5. Artinya sampai nilai j itu sebanyak 5 kali. Nah, ketika tanda pagar ini dicetak sebanyak 5 kali, nah artinya perulangan selesai, maka program akan tampil ke bawah, artinya meneruskan ke bawah, yaitu mencetak tanda bintang. Oke teman-teman. Nah, ketika tanda pagar ini ada 5, maka di sampingnya akan ada tanda bintang. Oke, baru dicetak sekali. Nah, kemudian program akan berlanjut ke perulangan yang atas teman-teman, karena yang di sini sudah selesai, maka program akan ke atas. Nah, nilai j itu maksud saya nilai i itu menjadi 2. Oke, jadi baru sekali dicetak untuk tanda bintang. Nah, untuk nilai i menjadi 2. Nah, ketika nilai i menjadi 2, maka program akan lanjut ke bawah lagi, artinya masuk ke perulangan j. Nah, di sini mencetak 5 kali simbol pagar, dan lanjut lagi di bawahnya di sampingnya menggunakan menampilkan cetak bintang. Karena ini menggunakan Python, maka ketika balik lagi ke atas untuk mencetak tanda pagar, dia akan membuat baris baru seperti itu teman-teman. Jadi nanti tampilannya adalah tanda pagar 5 kali dan tanda bintang sekali. Kemudian di bawahnya lagi tanda pagar 5 kali, tanda bintang sekali, tanda pagar 5 kali, tanda bintang sekali, sampai tanda bintang ini ada 5. Artinya karena di sini batasan variabel i itu sampai 5 kali cetak untuk tanda bintang. Nah, ketika perulangan bagian luar selesai sampai 5 kali, maka program dianggap selesai. Seperti itu teman-teman. Nah, kemudian end dan menampilkan. Oke, kita langsung saja melihat hasil outputnya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi program akan mencetak tanda pagar 5 kali, yaitu hasil dari perulangan variabel j. Setelah selesai variabel j dipenuhi sampai 5 kali perulangan, maka lanjut ke perulangan bagian luar, yaitu perulangan variabel i, yaitu mencetak 1 kali tanda bintang. Nah, karena dia menggunakan Python, maka program lanjut ke atas dan masuk ke perulangan dalam, mencetak lagi tanda pagar 5 sebanyak 5 kali maksud saya. Nah, kemudian selesai lanjut ke tanda bintang. Nah, kemudian lanjut lagi sampai perulangan batasan perulangan di luar itu sampai 5 kali dicetak untuk tanda bintang, maka program akan selesai. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi semoga teman-teman memahami konsep perulangan, yaitu nested loop, artinya perulangan bersarang atau for di dalam for. Nah, itu yang terpenting adalah memahami konsep penjelasan logika di bagian ini, artinya di bagian perulangan. Jadi intinya program akan menjalankan aksi dari perulangan dalam terlebih dahulu. Setelah selesai baru memenuhi di luar, kemudian lanjut lagi ke dalam,
kemudian di luar seperti teman-teman, sampai perulangan yang di luar ini mencapai batas maksimal dari perulangannya. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Untuk video berikutnya nanti kita lanjutkan, mungkin menampilkan tanda bintang dengan menggunakan masih seputar nested loop, yaitu pengembangan dari nested loop for. Oke, dan kemudian dilanjutkan dengan perulangan bersarang dari while. Oke, saya rasa demikian dulu. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.